memang aku bukan tipe yang konsumtif ya gitu. Jadi memang aku kalau beli barang itu sesuatu yang memang aku suka banget dan aku sayang banget gitu. Bukan sesuatu yang aku beli karena aku pengen terus habis itu aku jual, aku beli gitu. Lebih kayak gitu sih aku tipenya. Kalau aku tuh pre-love-nya nggak menyebutkan itu punya aku. Jadi udah pre-love aja biasa gitu ke ke platform-platform sosial media kan ada tuh yang dong, pernah banget, bahkan sering. Waktu kayak misal, tas ini bagus nih, lagi tren terbaru 2021, 2022 gitu. Jadi aku menjual barang-barang yang mana bisa aku jual untuk aku membeli yang baru gitu. Nggak baru juga sih, aku juga kalau beli barang pre-love juga. Yang second nggak pernah sih. Kenapa? Karena nggak ada barang yang perlu dijual. Biasanya barang-barang yang udah nggak kepake. Kayak contohnya ada beberapa jas yang satu style gitu, suit kayak gitu. Kalau nggak kepake daripada di pre-love, mendingan gue kasih ke saudara, ke orang terdekat ya. Bukan hal baru jika seorang artis kerap mengoleksi barang-barang mahal, mulai dari aksesoris, pakaian, sepatu, tas, dan barang-barang lainnya. Dan tak seperti orang biasa pada umumnya, seorang artis akan menggunakan barang fashion yang mereka punya hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek, biasanya kurang lebih hanya 1 hingga 3 kali pemakaian saja. Kini, barang-barang pre-love ataupun second hand item yang dijual melalui e-commerce ataupun marketplace secara online telah diproses secara profesional. Dan saat ini di tempat saya berdiri merupakan tempat di mana setiap pakaian sudah melalui proses screening dan siap untuk dipasarkan. Dan hal ini menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik untuk dijalankan. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa ternyata bisnis pre-love barang-barang dengan brand atau merek terkenal, apalagi pernah dipakai oleh seorang artis terkenal, kini memiliki untung yang sangat menjanjikan. Seperti marketplace yang satu ini, tak hanya berjualan barang-barang baru, namun Tinkerlust juga menjual produk pre-love alias barang-barang bekas. Dan kebanyakan barang-barang bekas ini milik artis Indonesia loh. Ya, berlokasi di Jakarta Selatan, Tinkerlust menjual barang dagangan mereka melalui situs online atau website milik mereka. Dan untuk barang bekas atau pre-love, Tinkerlust sendiri akan menyeleksi terlebih dahulu dan setelah lolos seleksi, baru mereka akan menaruhnya pada situs atau website jual beli mereka. Mereka hanya menerima barang yang masih layak pakai, minimal tidak ada cacat atau noda. Bisnis mereka cukup sehat. Berawal dari 10 orang pegawai, kini bisnis ini sudah memiliki 85 orang pegawai. Setiap hari ada 1.400 barang yang diseleksi dan penjualan per hari sekitar 200 buah. Total sekitar 2 juta orang menggunakan marketplace ini. Pertumbuhannya pun bisa dibilang bagus. Pada 2022 atau tahun lalu, angka pertumbuhan penjualan mencapai 950%. Kenapa aku bilang menguntungkan itu karena orang-orang yang seperti ini akan sooner or later akan realize, kita harus mengurangi nih konsumsi dan pemakaian kita di sini gitu kan, dan nggak ada tempat nih untuk menampung ini semua. Ya, inilah ada Tinkerlust gitu. Kita membantu kalian untuk gimana caranya bikin barang-barang kalian yang sudah tidak terpakai ataupun yang belum terpakai tapi tidak mau dipakai untuk jadi uang kembali yang mungkin nanti kamu bisa melakukan pembelanjaan untuk barang baru lagi, kayak itu ibaratnya ya circular sih. Tak hanya Tinkerlust, bisnis barang pre-love atau barang bekas pakai dan khususnya barang-barang fashion bekas artis ini juga digeluti oleh Violenza Janet, seorang bintang film dan juga seorang artis sinetron yang melihat peluang ini cukup lumayan atau bisa dibilang besar dalam pasar jual beli barang bekas secara daring. Aku pernah ceritain sih di Instagram aku tuh, jadi dulu tuh aku kerja kantoran, terus ada temen aku yang bisnis kayak gini duluan. Abis itu aku kayak tertarik gitu karena emang kayak kerja kantoran itu not my passion. Akhirnya aku coba buat mulai, dia yang ngajarin. Yaudah akhirnya aku coba, ya lumayan lama sampai sebulanan gitu baru ada yang beli. Tapi akhirnya sampai sekarang sih masih. Berfokus pada fashion wanita, tas, dan juga sepatu, Violenza mengaku dibutuhkan pengetahuan yang teliti dan cermat dalam menjual barang-barang pre-love. Dan dalam menjual barang-barang pre-love yang dinilai cukup mewah, memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Harus ngerti harga pasar juga, check and recheck, terus
harus bisa juga menerima kalau emang kondisi tasnya itu nggak bagus dan emang harga pasarnya misalkan turun dari harga beli, ya udah mau gimana gitu. Makanya penting buat kita untuk tahu barang mana yang bisa investasi, barang mana yang enggak. Tingginya peminat barang pre-love atau barang bekas yang diperjualbelikan secara online atau daring ialah selain lebih mudah, harganya pun dinilai beberapa konsumen jauh lebih terjangkau. Dan kadang para konsumen bisa mendapatkan barang atau produk yang sudah tidak lagi dijual di toko aslinya. Karena misalnya yang barunya itu emang nggak produksi lagi, udah nggak keluar lagi. Terus kalaupun keluar itu biasanya limited banget, jadi susah banget nyarinya. Pernah pakai, sangat memudahkan sih, dan kebetulan harganya juga kompetitif sih. Konsumen atau warga pun bisa ikut menjual barang-barang pre-love mereka dengan sistem titip jual di situs jual beli barang bekas online, dan itu dinilai cukup mempermudah mereka. Cukup mudah, karena dari adanya aplikasi tersebut, barang-barang yang tadinya kita udah nggak kepakai kan bisa dijual kembali melalui aplikasi tersebut tanpa kita menjual ke toko lagi gitu, mempermudah. Bantu ya, terutama buat barang-barang yang tidak terpakai, jadi bisa dimanfaatkan. Jual beli produk pre-love atau barang bekas ini dinilai sangat menguntungkan, tidak hanya bagi penjual yang memanfaatkan barang-barang milik mereka atau orang sekitar mereka yang tak terpakai lagi menjadi sebuah keuntungan yang besar, tetapi juga bagi para pembeli untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bisa dibilang cukup besar, yaitu mereka bisa membeli barang dengan kualitas yang masih bagus walaupun bekas, namun dengan harga yang murah atau di bawah pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.